Hola amigos parantosku mahadamangos, balik lagi di Gayakin Movie di mana Mimin masih akan melanjutkan alur cerita Dragon Quest part yang kelima, dan part ini akan menceritakan kelompok Dai yang akan melawan para komandan iblis. Berhasilkah Dai menyelamatkan sang putri? Daripada banyak tocap, langsung tonton aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dibuka dengan Dai dan Baduk yang mencoba menghancurkan menara api milik Flazard, di mana Dai langsung menyerang anak buah api Flazard dan membuat mereka lari ketakutan. Karena dirasa udah aman, Dai menyuruh Baduk untuk menyalakan bom buatannya, tapi tiba-tiba mereka diserang, membuat bomnya terlepas dan gak mengenai sasaran. Ternyata yang menyerang Dai adalah Zaboera dan Mr. Fern yang datang bersama pasukan bayangan dan pasukan sihir mereka. Begitupun Popu Momu yang lebih apes karena didatangi langsung oleh Hadlar dan pasukan monsternya. Hadlar terlihat sedikit kecewa karena yang ia hadapi adalah Popu Mamu. Bahkan ia mengejek Popu yang rela berjuang mati-matian untuk membalaskan dendam Avan. Popu yang sekarang gak seperti Popu di part-part awal yang selalu jadi pengecut, dengan berani menjawab meski harus mati, ia gak akan menyerah tanpa perlawanan. Mamu yang baru mengetahui jika Hadlar lah yang udah membunuh masternya langsung menyerang dengan gegabah, membuatnya terkena serangan balik dari si Hadlar. Gak sampai di situ aja, Hadlar pun mencoba menghabisi Mamu yang udah terjatuh dengan sihirnya. Sementara itu di tempat lain, Dai yang kalah jumlah masih kesulitan menghadapi pasukan iblis, bahkan ia nggak bisa mengeluarkan Aban Suturasu karena Mr. Fern berhasil mencegahnya. Dai bahkan dibuat terkejut karena Mr. Fern bisa mengikatnya dengan sihir yang sama dipakai oleh Yunkel. Yang ternyata Yunkel pun mempelajari sihir tersebut dari Mr. Fern setelah ia meninggalkan Avan. Di sisi lain, Zaboera menyerang Baduk dengan sihir yang membuat kepala si kakek tua kesakitan, yang bahkan Zaboera bilang jika Baduk mendengar sihir itu terlalu lama ia akan tewas. Balik lagi ke Popu yang ternyata berhasil menyelamatkan Mamu di waktu yang tepat, walau terlihat kaki si Popu sampai mengeluarkan asap karena terkena sihir Hadlar. Hadlar ujug-ujug memberitahu jika ia yang sekarang lebih kuat dibanding saat ia melawan Avan karena Iblis Agung Ban udah mengupgrade kekuatannya. Mendengar itu, Popu terlihat frustasi dan berkata mungkin perjuangannya cuma sampai di sini. Hingga nggak lama, Hadlar mengeluarkan sihir Begirama untuk menghabisi Popu Mamu. Namun si Popu kemudian melihat wajah Mamu yang kesakitan dan karena itu ia bilang dirinya nggak boleh putus asa. Ia pun kembali bangkit dan gak diduga bisa mengeluarkan sihir Begirama untuk pertama kalinya. Kekuatan sihir Begirama Popu bahkan melebihi milik Hadlar dan bisa menghempaskan sang iblis. Sebelum Hadlar bangkit, Popu mencari senjata untuk kembali menyerang. Dan karena di sana nggak ada senjata, ia malah menggunakan bom buatan Baduk untuk menyerang Hadlar dan pasukannya. Popu yang merasa udah menang lalu bilang ia jadi kuat berkat latihan dari Matorifu. Namun kesenangan Popu hanya bertahan sebentar karena Hadlar kembali muncul dari dalam kobaran api dan langsung mengeluarkan sihir Begiragon yang baru aja ia pelajari dari Raja Iblis Agung. Kembali pada Dai dan Baduk yang belum bisa melepaskan diri dari dua komandan iblis. Bahkan Zaboera memberitahu Dai jika sekarang Popu Momu pasti udah tewas di tangan Hadlar. Walau mengetahui hal itu dan ingin menyelamatkan teman-temannya, Dai tetap nggak bisa melepaskan diri dari sihir pengikat milik Mr. Fern. Beruntung Gomechan menyerang wajah si komandan bayangan, membuat Dai bisa terlepas dan kemudian membantu Baduk terlepas dari sihir Zaboera. Dai dan Baduk lalu dikepung oleh semua iblis, tapi nggak diduga ada seseorang yang melempar sebuah batu besar ke arah pasukan iblis tersebut. Yang ternyata orang itu adalah Kurokodain yang datang untuk membantu Dai. Dai lalu berkata pada si buaya jika Popu Mamu sedang dalam bahaya, namun Kurokodain bilang nggak usah khawatir karena ada orang yang lebih kuat darinya membantu dua teman Dai itu. Scene berpindah lagi ke Popu Mamu di mana ternyata mereka berhasil selamat dari Begiragon karena katanya Hadlar udah mengurangi kekuatan sihirnya karena ia takut Begiragon menghancurkan menara esnya. Karena itu ia pun berencana menghabisi Mamu dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba seseorang berhasil menghancurkan menara es buatan Flazard dan yang mengejutkan orang itu adalah Yunkel yang ternyata masih hidup.
Sementara itu, Kurokodain lalu melempar Dai ke mercusuar karena si buaya sendiri yang akan menghadapi dua komandan iblis dan menghancurkan menara apinya. Balik lagi ke Hadlar yang bertanya bagaimana Hyunkle masih bisa bertahan hidup, dan si Hyunkle bercerita jika Kurokodain lah yang udah menyelamatkannya saat ia hampir tewas tenggelam dalam lahar. Dan Kurokodain melakukan itu untuk membalas perlakuan baik Hyunkle yang memerintahkan para anak buahnya untuk merawat si buaya saat terluka. Setelah bercerita, Hyunkle meminta Mamu dan Popu segera menyusul Dai ke mercusuar sementara ia yang akan menghadapi sang iblis. Bersamaan dengan itu, di sisi lain Kurokodain sedang mengeluarkan jurus pamungkasnya dan berhasil meruntuhkan menara api dan membuat penghalangnya hilang. Di sisi lain lagi, Dai akhirnya bertemu dengan teman-temannya dan pergi bersama untuk menyelamatkan Leona. Sementara itu, Hyunkle udah memulai pertarungan dengan Hadlar. Ia bahkan berhasil mengenai telak si iblis dengan jurus pamungkasnya. Tapi ternyata Hadlar hanya berpura-pura tewas dan berhasil menusuk tubuh Hyunkle yang kemudian ia bakar dengan sihir merah. Hyunkle masih bisa bertahan walau tubuhnya sulit untuk digerakkan, dan melihat itu Hadlar mencoba mengakhiri pertarungan dengan sihir Begiragon yang kali ini nggak akan ia tahan lagi kekuatannya. Hyunkle pun makin gak berdaya setelah terkena serangan kuat dari Hadlar, namun ia nggak mau menyerah walau udah kesulitan menggunakan armornya. Hingga Hyunkle mengingat masa kecilnya dengan Avan yang mengajari si Hyunkle menggunakan kekuatan dari energi kehidupan. Dan akhirnya Hyunkle berhasil menciptakan teknik baru bernama Grand Cross untuk menyerang Hadlar dan anak buahnya. Dai dan Popu yang melihat dari jauh dan menyadari jika Hyunkle menggunakan energi kehidupannya teringat pada Avan yang harus tewas karena memakai cara yang sama. Bahkan saking khawatirnya, Dai malah berniat kembali ke tempat Hyunkle, namun Popu berhasil mencegahnya. Ditambah kata-kata Mamu yang berkata Hyunkle melakukan itu agar mereka bisa menyelamatkan sang putri, dan jika kembali maka usaha Hyunkle akan sia-sia, membuat Dai tersadar dan melanjutkan perjalanan mereka. Berpindah lagi ke lokasi Hyunkle di mana Hadlar licik berhasil selamat karena menggunakan tubuh anak buahnya sebagai perisai dari serangan Grand Cross yang bahkan bisa membuat lubang besar di tanah. Ia lalu melihat tubuh Hyunkle yang udah nggak bergerak dan bersiap menghabisi pria itu. Namun Hyunkle berhasil menusuk jantung Hadlar menggunakan pedang yang ada di helm armornya. Saat Hadlar berhasil dikalahkan, nggak diduga Mr. Fern datang ke sana dan membawa tubuh sang iblis. Sementara di tempat lain, Kurokodain udah membabat habis pasukan iblis, membuat Zaboera pergi dari sana. Beralih ke kelompok Dai yang hampir sampai di mercusuar, tapi nggak mereka duga Flazard malah mendatangi mereka semua dan berhasil menangkap Mamu. Beruntung Kurokodain datang ke sana dan berhasil memotong lengan si Flazard. Nggak hanya Kurokodain, karena Hyunkle pun lalu tiba di sana juga. Flazard yang terpojok mengakui jika ia bukanlah lawan kelompok Dai yang dibantu oleh dua komandan sekaligus. Namun katanya ia masih punya teknik rahasia untuk menang. Hingga ia pun melepas medali yang mengikat tubuhnya. Setelah melepas medali itu, tubuh Flazard tiba-tiba aja meledak dan menjadi banyak serpihan-serpihan batu kecil. Yang dengan itu ia nggak akan bisa diserang, karena semakin batu-batu itu dihancurkan, batu-batu itu malah akan bertambah banyak. Namun Hyunkle mengetahui sesuatu di mana di antara batu-batu itu ada inti kehidupan milik Flazard. Dan dengan menghancurkan intinya mereka akan bisa mengalahkan si iblis api es. Tapi masalahnya mereka kesulitan menebak mana inti yang asli karena jumlah batunya sangatlah banyak. Dan malah Hyunkle juga Dai yang berhasil diserang oleh Flazard. Dai sempat bingung bagaimana cara menemukan inti Flazard, tapi ia mengingat latihan yang diberikan oleh Matorifu yang menyuruhnya melatih bertarung tanpa melihat, yang gunanya adalah melatih tebasan Dai hingga bisa lebih kuat 3 atau bahkan 5 kali lipat. Dai kembali bangkit bersamaan dengan Flazard yang menyerang Dai habis-habisan. Dan di sini Dai akhirnya bisa menguasai Kuretsuzan, namun ada yang kurang dengan teknik baru itu, karena Dai sama sekali nggak bisa memotong inti si Flazard. Melihat itu, Hyunkle berkata jika Dai lupa kalau Kuretsuzan adalah teknik yang memotong kekosongan. Berbeda dengan Daikizan dan Saichizan yang memotong benda berwujud seperti bumi, api, dan air. Karena kekosongan nggak bisa dilihat, Hyunkle pun menggunakan darahnya untuk menutup mata Dai agar jagoan kita bisa melihat menggunakan mata batinnya. Dan bener aja dengan cara itu, Dai bisa melihat inti kehidupan Flazard dan kemudian berhasil memotongnya dengan Kuretsuzan.
Scene lalu berpindah ke markas para iblis di mana lagi-lagi si Hadlar bisa dibangkitkan dari kematian menggunakan aura kegelapan. Dan bahkan ia mengklaim jika tubuhnya sekarang merasa lebih kuat dari sebelumnya. Yang Mr. Fern bilang itu berkat tubuh baru pemberian dari Ban. Setelah itu Mr. Fern berkata ia akan kembali ke medan pertarungan. Sementara itu Flazar terpotong menjadi dua bersamaan dengan intinya yang telah hancur. Popu berhasil menghancurkan tubuh es Flazar dengan begi Rama, tapi saat tubuh apinya akan dihancurkan, Mr. Fern pun datang membantu si Flazar. Si komandan bayangan lalu memberikan Flazar sebuah armor dan menyuruhnya bersatu dengan armor tersebut. Dengan syarat setelah menggunakan itu Flazar akan menjadi bawahan Mr. Fern. Si Flazar yang udah nggak mempedulikan posisinya asal ia bisa mengalahkan Dai dan teman-temannya lalu bersatu dengan armor itu dan merasakan kekuatan yang luar biasa. Baduk dan Gome datang di saat nggak tepat dan hampir dihabisi oleh Flazar. Beruntung Kurokodain bisa mencegah hal tersebut, walau ia dan Baduk kemudian terjatuh. Selanjutnya, Flazar pun menghajar Hyunkal dan juga Popu. Merasa di atas angin, Flazar pun akhirnya menargetkan Dai, tapi berkat latihan yang diberikan Matorifu, Dai bisa menghindari semua serangan si iblis bahkan dengan mata tertutup. Melihat itu, Hyunkal berkata jika kini Dai udah menyelesaikan semua latihan Avan, dan berarti jurus pamungkasnya juga sekarang udah sempurna. Dan bener aja karena jurus yang dimaksud Hyunkal adalah Aban Sutorasu dengan kekuatan sempurna yang bahkan bisa menghancurkan armor pemberian Mr. Fern hanya dengan satu kali tebasan aja. Dai yang kelelahan lalu terjatuh sementara Mr. Fern menghabisi Flazar yang hanya tinggal tersisa bagian matanya aja. Setelah Mr. Fern pergi, mereka pun akhirnya menuju puncak mercusuar, tapi ternyata bongkahan es Putri Leona belum mencair walau Flazar udah tewas. Popu coba mencairkan es tersebut namun sihirnya sama sekali nggak berpengaruh. Mamu lalu punya cara untuk membebaskan sang putri yaitu mencampur dua sihir dalam selongsong pelurunya agar menciptakan api yang lebih besar lagi. Walau taruhannya pistol sihir Mamu sendiri bisa hancur. Namun Mamu bilang Avan berpesan jika pistol itu harus digunakan untuk membantu orang, maka dari itu sang gadis pun udah merelakan pistol sihirnya untuk menyelamatkan Leona. Tapi sialnya Popu udah kehabisan energi sihir dan gak bisa mengisi pelurunya. Tapi nggak diduga Dai bangkit dan bersedia menggantikan Popu dan dengan kekuatan naga ia pun bisa mengisi pelurunya. Membuat Popu sedikit terkejut karena kali ini kekuatan naga Dai nggak bangkit karena amarahnya. Mamu langsung menembakkan peluru sihirnya dan itu berhasil membebaskan sang putri. Walau benar setelahnya pistol sihir milik Mamu harus hancur. Pertarungan pun selesai dan kemenangan berada di pihak manusia. Mereka lalu mengadakan pesta karena semua prajurit Papunika yang tadinya tercerai-berai udah berkumpul kembali. Saat mereka mendengar Dai udah berhasil menyelamatkan sang putri. Sang putri berterima kasih pada murid Avan yang udah menyelamatkan negerinya, termasuk pada Hyunkal. Namun Hyunkal lalu mengaku kalau sebelumnya ia adalah komandan dari pasukan mayat hidup yang sebelumnya menghancurkan kerajaan Papunika, membuat orang-orang dari kerajaan Papunika sangat terkejut. Hyunkal lalu meminta sang putri langsung untuk menghukumnya agar ia bisa menebus semua kesalahannya. Namun sang putri yang baik menghukum Hyunkal dengan cara ia harus menghabiskan sisa hidupnya untuk berjuang seperti Avan. Hingga akhirnya ketegangan di sana pun menghilang seketika. Bahkan Matorifu yang tadinya udah membenci kerajaan sampai memuji perbuatan sang putri. Nggak hanya Hyunkal, karena para prajurit pun menerima Kurokodain dengan baik. Saat pesta selesai, Hyunkal dan Kurokodain bersiap pergi namun mereka ketahuan oleh Mamu. Dan akhirnya Hyunkal jujur jika keduanya akan menuju istana iblis untuk memantau pergerakan Ban dan semua pasukannya. Sementara itu, di kerajaan iblis, Baran sendiri yang sebelumnya nggak ikut bertarung di Papuninka sedang bertanya pada Zaboera tentang kehebatan Dai yang udah berhasil mengalahkan mereka. Zaboera lalu membahas tanda misterius di dahi Dai yang bisa menjadikan anak itu sangat kuat. Dan entah mengapa Baran terlihat sangat marah saat mendengarnya dan part 5 pun selesai. Oke, karena part 5-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!